Cek 1 2 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Azul Farabi dengan NIM H54012210019. Di sini saya akan melakukan demonstrasi VAR ya, teman-teman, dengan menggunakan software RStudio. Nah, di sini saya akan melakukan penjelasan terkait dengan VAR atau vektor autogradasi dengan VAR ini tuh merupakan model yang digunakan untuk menganalisis interaksi dinamis antara beberapa variabel. Nah, VAR ini tuh setiap variabel memiliki fungsi dan menilai-nilai masalahnya sendiri. Dan nilai-nilai masalah variabel lain dalam sistem model ini memungkinkan pengetahuan untuk melihat bagaimana perubahan dalam suatu variabel memengaruhi variabel yang lain dan sebaliknya. Nah, biasanya VAR ini itu dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antar inflasi, hubungan dan juga pengangguran. Setiap variabel ini dapat dimodelkan sebagai fungsi dan menilai masalahnya lain sendiri dan nilai-nilai masalah yang lalu dua variabel lainnya. Dengan demikian model VAR ini dapat membantu memahami bagaimana perubahan hubungan dapat mempengaruhi inflasi dan pengangguran. Begitupun dengan sebaliknya. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya, saya langsung aja demonstrasi di sini teman-teman. Seperti biasa, teman-teman harus install dulu di package. Kalau belum install, tinggal install aja. Di sini ada 4 ya teman-teman. Ada Red XL, ATSA, CAR, Fars dan Urca. Oke, di sini tinggal di teman-teman checklist saja atau di runin. Oke, kalau udah kita masukin data dulu teman-teman. Sini sudah punya data sendiri. Import dari Excel. Bentar teman-teman. Sebentar. Pik, taruh di mana? Taruh di mana, Cok? Di new folder bang. Mana? Kenapa bu? Astagfirullahaladzim. Oke, sedikit miss teman-teman. Kita hapus saja, tukar namanya jadi data. Oke, kalau udah kita impor ya teman-teman. Di sini datanya udah masuk. Di sini ada data inflasi, data pertukaran mata uang, ada suku bunga dan obligasi ya. Oke, jika udah kita langsung masuk ke buat ini ya, pilih kolom nih teman-teman. Oke, kita runin aja. Nah, sini data udah masuk ya teman-teman. Ada 4 variabel, kemudian datanya ada 5. Oke, kita masuk lagi ke step selanjutnya, time seriesin data ini teman-teman. Gampang aja, langsung di runin aja. Oke. Nah, ini udah masuk ya teman-teman. Nah, kita langsung masuk lagi ke HDF test. Nah, di sini ada 2 ya teman-teman. Pertama yang ini dulu, kita runin. Nah, di sini ada banyak, saya jelasin dulu. Di sini ada 3 tipe. Yang pertama ada no drift no trend, tipe yang kedua ada with drift no trend, dan tipe yang ketiga ada with drift and trend. Nah, di sini kita mulai dari yang ini dulu ya teman-teman. Dari tipe yang inflasi, kita bisa lihat di sini di atas 0,05 yang artinya tidak stasioner ya teman-teman, yang tipe pertama. Yang kedua ini tipe yang kedua with drift no trend, dia di bawah 0,05 yang menandakan bahwa stasioner. Ini 0,1 ini stasioner. Ini tipe 3 nya juga. Oke, kemudian lanjut lagi ke
tadi inflasi, kemudian ini yang pertukaran mata uang. Ini sebaliknya ya teman-teman, di tipe pertamanya dia stasioner, yang keduanya malah enggak tuh, terus yang ketiganya juga enggak di tipe tiganya. Kemudian di setelah pertukaran mata uang ada suku bunga di tipe pertamanya tidak stasioner, kedua ketiganya stasioner, dan yang terakhir ada obligasi, itu yang pertamanya tidak stasioner dan kedua ketiganya stasioner stasioner. Nah, dan semuanya juga. Terus kita mau lihat kita differencing ya teman-teman. Kita differencing. Nah, setelah differencing di sini kita bisa lihat eh, hampir semuanya itu udah stasioner ya. Nah, ini menandakan bahwa data yang kita punya ini stasioner di differencing yang pertama, first difference itu udah stasioner nih semuanya. Stasioner, 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 stasioner semua. Oke, kalau udah berarti kesimpulannya itu teman-teman. Dia sekali differencing doang. Kemudian kita lanjut ke seleksi leg yang leg var ini. Kita runin aja. Oke, udah masuk. Nah, baru kita mau lihat leg optimalnya. Kita mau lihat leg kita itu optimal atau enggak. Kita runin juga. Oke, di sini dari data 10 tahun leg yang optimal kita tuh ada 3 teman-teman. Ini bisa dilihat dari max 10 ya. Nah, dari 10 itu memang 3. Kemudian kita lanjut lagi ke estimasi VAR-nya. Kita runin langsung aja biar cepat VAR-nya. Kemudian ke diagnostik opsional ada 3 ini. Langsung aja di runin. Nah, teman-teman. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat eh, di sini value-nya itu di atas 0,6 ya. Berarti di atas yang menandakan ini tuh tidak signifikan, teman-teman. Artinya tidak memengaruhi. Ya, seperti itulah kurang lebih. Terus kita cek integrasinya. Nah, integrasinya juga eh, sama seperti tadi. Selanjutnya itu Granger causality. Nah, Granger causality ini apa teman-teman? Itu tuh namanya aja kan kausal. Jadi kayak variabel masa lalu itu berpengaruh nggak dengan variabel sekarang. Nah, kita coba dulu yang pertama, taran ini. Nah, di sini 0,2 ya teman-teman. Yang artinya belum belum cukup kuat atau tidak berpengaruh. Kemudian yang kedua juga sama, tidak berpengaruh juga karena masih di bawah 0,05. Dan yang ketiga ini lumayan cukup teman-teman karena udah di atas. Terakhir kita mau lihat IRF dan FED-nya. Kita cobain dulu yang atas. Loading dulu ya teman-teman. Nah, ini udah keluar. Di sini kita bisa lihat ada garis hitam ini teman-teman. Ini tuh zona aman ya, zona aman. Dan kita bisa lihat ketika ketika dia shock dia tuh masih di dalam garis merah tuh masih di dalam. Jadi garis hitam-hitam ini masih dalam zona aman lah. Teman-teman, dia nggak sampai keluar dari garis-garis merah. Dan yang terakhir FED-nya kita running. Tuh. Fik, kok keluar Fik? Yang terakhir betul kan ini? Coba run.
Apa dia? Apa dia? Terus dulu. Terus guys. Rencana. Sudah. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Ada sedikit kesalahan teknis. Nah, di sini udah tahap terakhir. Tadi ternyata harus dibesarin dulu ya. Bagi teman-teman yang mau coba buat cek FED, layarnya tuh harus digedein dulu, kalau nggak bisa keluar. Oke, kita udah ada ininya, kita langsung running aja teman-teman. Oke. Sini kita bisa lihat, kita bisa lihat log inflasinya itu hitam semua. Ini menandakan dia mempengaruhi dirinya sendiri. Kemudian ini juga di pertukaran uangnya juga bisa lihat ada sedikit ya. Dan bisa dilihat paling jelas itu ada di suku bunga. Nah, ini ada hitam-hitamnya di bawah ini. Itu dia mempengaruhi variabel lain. Bisa juga di obligasi kita juga bisa lihat ada lumayan banyak, tapi di sini kita bisa lihat yang paling jelas itu di inflasi, kemudian di suku bunga. Oke, mungkin cukup sekian tutorial dari saya tentang VAR. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.